dia mendengar suara hardikannya. Hei kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Dia kaget. Dia pun menoleh ke belakang. Ternyata mandor yang dulu merekrut dia, gitu kan. Orang kepercayaan pemilik pabrik. Alangkah terkejutnya dia pun langsung balik dan menutup pintu lagi dan mengatakan, oh enggak, saya tidak apa-apa Pak, kok ini ada pintu, saya hanya membuka, ingin melihat saja. Dia bilang seperti itu. Sudah, kembali lagi kerja, jangan di sini. Baik. Akhirnya Mbak Mus kembali bekerja. Kejadian itu membuat dia bukannya semakin takut, tapi dia semakin penasaran. Hingga pada suatu harinya lagi, dia pun kembali lagi untuk mengambil sesuatu di situ. Dan pada waktu itu pun kejadiannya sama ya, mendengar suara teriakan minta tolong dan juga tangisan, dan arahnya dari pintu waktu yang dia buka waktu yang lalu kan. Dia pun mendekat dan dia melihat ke kanan kiri ke belakang itu tidak ada orang. Akhirnya dia membuka. Saat dia membuka pintu, dia pun mulai masuk. Sempat ada perasaan takut juga di dalam benaknya ya. Dia takut karena apalagi seorang wanita. Akhirnya dia mendekat ke arah sumur itu. Suara tangisan, jeritan itu semakin jelas di situ. Dia mendekat, tolong kami kan gitu kan, sambil tangisan. Itu suaranya tuh laki-laki perempuan. Saat itu dia memberanikan diri untuk melihat ke bawah dari sumur itu. Alangkah kagetnya dia saat dia melihat banyak tangan tuh ke atas gitu. Untuk berusaha untuk keluar dari situ. Tolong kami gitu kan. Tapi tangisan itu. Mbak Mus pun langsung mundur gitu. Tapi dia pun juga berusaha mengatasi paniknya dan juga ingin mengetahui ini nyata atau enggak. Dia pun sambil maju lagi dan dia melihat lagi. Dia pun sama, tangan seperti itu. Akhirnya Mbak Mus pun langsung keluar ya. Dia takut dan keluar dari tempat itu. Langsung dia tutup gitu. Dia ambil barang, saking gugupnya dia tuh sampai barang yang dia mau ambil itu lupa. Dia balik lagi dan dia pun ambil barangnya. Saat dia mau keluar, ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. Berhenti. Pak Mus pun terkejut. Dia pun kaget ya. Tapi dalam benaknya dia masih berpikir, oh ini pasti mandornya lagi. Dia berpikir apa mandornya itu tahu ya dia masuk ke situ. Apa dia tahu ya? Mbak Mus pun langsung membalikkan badan. Saat dia membalikkan badan, alangkah terkejutnya Mbak Mus itu ya. Ternyata orang yang memanggilnya itu bukan mandornya yang kemarin itu ya. Orang yang memanggilnya itu adalah bosnya sendiri, pemilik dari pabrik tersebut. Akhirnya Mbak Mus pun diajak bicara oleh pemilik pabrik tersebut. Dia ditanyai satu-satu apa yang dia kerjakan di sini, apa yang dia lihat, terus kenapa dia tadi masuk ke ruangan tersebut. Mbak Mus pun terdiam. Dia tidak bisa menjelaskan ya kalau untuk masalah itu dia kenapa alasan dia masuk ke ruangan tadi. Karena
dia tidak mungkin harus menceritakan ke pemilik pabrik itu bahwa ada suara orang minta tolong dan teriakan gitu kan. Dan anehnya si pemilik pabrik ini seorang Chinese ya. Dia pun langsung meminta kepada Mbak Mus itu untuk tidak menceritakan apa itu kejadian yang dia lihat. Tolong kamu jangan ceritakan ya apa yang kamu lihat ini kepada teman-temanmu ya, atau kepada siapapun yang kamu temui itu. Aku akan memberikan kamu uang supaya kamu tidak bercerita. Singkat cerita akhirnya Mbak Mus pun bisa lepas dari pemilik pabrik tersebut. Dia pun kembali bekerja dan esok harinya Mbak Mus pun memutuskan untuk resign, untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Dan akhirnya Mbak Mus pun kembali ke kampung halamannya. Dan selama di kampung halamannya dia menganggur, dia itu tidak pernah menceritakan kejadian apa yang dialami, apa alasan dia kok pulang itu dia nggak bercerita ya. Hingga pada suatu hari Mbak Mus ini mendengar kabar tentang temannya ya, teman yang satu kampung ya. Kita sebut saja namanya si Agus. Si Agus itu mengirimkan sepeda motor kepada orang tuanya di kampung. Orang tuanya itu sangat senang sekali ya. Anaknya, anak laki-laki satu-satunya bekerja di Jakarta dan sudah bisa menghasilkan sepeda motor. Saking senangnya, orang tuanya itu kan tidak bisa naik sepeda motor, bapak ibunya. Sepeda motor itu cuma ditutup bisa pakai kainnya, dilap dan ditutup lagi pakai kain, berharap nanti saat Agus pulang itu kendaraan itu masih baru ya, masih baru. Hingga beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa si Agus itu meninggal dunia. Alangkah kagetnya ya orang tuanya, termasuk Mbak Mus. Sedih sekali orang tuanya ini, karena anak mereka itu satu-satunya laki-laki itu meninggal dunia, dan sepeda motor itu yang dia belikan itu masih tutup dengan kain, belum dipakai, belum diapa-apakan. Hingga Mbak Mus pun teringat kejadian yang dia lihat di pabrik itu ya, di tempat dia bekerja, dan di tempat Agus itu pun juga bekerja, karena Agus dan Mbak Mus itu bekerja di pabrik yang sama, tapi dia tidak berani menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Mbak Mus pun bekerja di tempat kami, hingga pada suatu waktu, suatu ketika ada kerabat kami yaitu yang bertamu ke rumah kami, masih saudara ibu saya. Tamu itu berkunjung di tempat kami dalam waktu yang cukup lama ya, sekitar 1 jam. Saat mau mengeluarkan minuman itu Mbak Mus itu malah tidak jadi, dan dia itu malah sembunyi, dicari itu tidak ada ya, dicari di dapur, dia ini nggak ada. Kami pun heran kok minuman itu nggak dikeluarkan. Akhirnya setelah tamu ini pamitan pulang, kami pun mendapati Mbak Mus itu di kamarnya. Ternyata dia itu sembunyi di situ, sembunyi di kamar itu, dan itu kelihatan pucat, kelihatan takut sekali. Akhirnya kami tanyai, "Loh Mbak, kenapa? Apa kowe loro? Apa kamu sakit?" Dia menggelengkan kepala. Dia bilang, "Tidak Bu, boten Bu." Gimana apa? Setelah didesak terus, akhirnya Mbak Mus pun bercerita bahwa laki-laki yang berkunjung bertamu tadi itu adalah mandornya, orang yang merekrut dia untuk bekerja di pabrik tersebut. Kaget kami semua itu, kaget sekali.
dengan kejadian itu kan. Tidak mengira gitu. Dan mengira, tapi kami juga tidak berani bicara ya sudah itu saya bilang ke Mbak Mus, ya wis Mbak, wis apa namanya, wis itu sudah berlalu. Akhirnya tidak beberapa lama dari itu ya, 2 hari berselang dari kejadian itu, Pak Mus pun apa namanya pamit untuk dia tuh berhenti bekerja karena dia sangat takut sekali. Mungkin dalam benak dia itu orang itu mencari dia ya. Dia takut. Dan kami pun juga tidak melarang untuk jangan berhenti, itu enggak. Ya sudah, kami menghormati keputusannya. Dia pun berhenti dan akhirnya pulang lagi ke kampung halamannya. Dan setelah itu kami pun tidak mendengar lagi kabar tentang Mbak Mus, dan kami tidak tahu keberadaan